Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Tidak terasa, kita sudah berada di pelajaran terakhir dari kuartal pertama di tahun 2022, membahas mengenai Kitab Ibrani dan apa relevansinya pada kehidupan kita di akhir zaman ini. Sudah banyak yang kita pelajari, tapi di episode kali ini spesial karena kita ditantang untuk mengingat satu sama lain. Kita sudah banyak membahas mengenai raja kita, imam besar kita, korban yang sempurna tersebut. Nah sekarang jangan lupa tentang satu sama lain yang masih ada di bumi ini. Oleh karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang sudah dengan rajin dan setia mengikuti episode-episode dalam kuartal ini, memberikan likes, komen, dan juga membagikan video ini kepada saudara-saudara yang lain. Kalau dilihat di YouTube ada sekitar paling tidak 1.500 orang yang menonton, 50 yang memberikan likes, dan juga paling tidak ada 3 komen. Di Facebook juga demikian, ada sekitar 500 yang menonton, 20 likes, dan juga 2 komen. Terima kasih, itu sangat menyemangati saya sebagai moderator dan juga pembicara yang hadir di setiap episodenya. Siapa pembicaranya? Di kali ini saya akan memperkenalkan Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Edwin Berhitu dari Conference Jawa Barat. Shalom Bapak Pendeta semua, apa kabar? Shalom, kabar baik. Shalom. Kabar baik. Pendeta gimana tanggapannya melihat statistik yang sudah saya bacakan tadi? Kira-kira apa yang diharapkan atau bagaimana kasih persaudaraan yang sudah kita bangun melalui episode-episode diskusi Sekolah Sabat ini? Saya boleh ke Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Puji Tuhan luar biasa melihat statistik yang ada. Itu berarti kebutuhan banyak pribadi akan firman Tuhan itu memang lagi tinggi dan sangat tinggi. Dan kita terus terang merasa terberkati oleh karena animo itu. Dan mudah-mudahan bagi saudara yang melihat atau menonton di YouTube, Facebook, agar lebih banyak orang terberkati, mari bantu share dan juga sebarkan video ini kepada orang-orang yang Anda kasih. Terima kasih, itu Ivy. Betul sekali, dan seperti yang tim dari diskusi Sekolah Sabat janjikan tadinya, di episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komen, tapi kami mohon kesabarannya, episode mendatang, pelajaran pertama dari kuartal kedua di tahun 2022, kami akan menanggapinya. Semoga boleh berkenan kepada para pemirsa sekalian. Lalu ada Pendeta Edwin Berhitu. Pendeta ini baru pertama kali, mungkin sebelumnya sebagai pemirsa ya, melihat episode kali ini, apa harapannya dari kasih persaudaraan yang sudah kita bangun? Ya, saya pikir menanggapi tadi juga bagus ya. Saya juga baru tahu bahwa jumlah pemirsa yang cukup banyak, artinya antusias orang-orang di luar sana untuk menerima pekabaran, cari kebenaran itu sangat besar ya. Dan tentunya melalui pelajaran kita pada minggu-minggu ini tentang kasih persaudaraan, ya semoga dengan tayangan ini hubungan kasih persaudaraan semakin lebih erat ya, semakin lebih baik mempersiapkan kita untuk satu dunia yang baru, dunia yang nantinya sekarang kita tinggalkan dan kita masuk kepada dunia yang baru. Kira-kira begitu. Iya, jadi kasih persaudaraan kita jangan cuma di dunia saja, tapi lanjut nanti sampai ke kerajaan surga. Amin. Amin. Saya akan bacakan ayat inti dari episode kali ini, terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 1. Simpel saja. Peliharalah kasih persaudaraan. Dengan ayat ini, bolehkah saya minta Pendeta Edwin Berhitu untuk mendoakan kita membuka diskusi pada hari ini? Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, sungguh kami merasa berbahagia. Kami merasa diberkati oleh sebab Tuhan mengizinkan kami kembali bertemu, memuliakan Allah, melalui pelajaran diskusi pelajaran Sekolah Sabat pada kali ini. Kiranya Tuhan akan menuntun setiap kami dan kiranya Allah memberikan hikmat agar apa yang akan disampaikan, apa yang akan kami diskusikan akan menuntun setiap hati pemirsa dan kami sekalian. Jiwa kami berubah dan bertobat, semakin saling mengasihi sebagaimana Yesus telah memberikan teladan kasih itu kepada kami. Terima kasih ya Bapa.
Engkau memberkati kami dari diskusi awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Pemirsa sekalian pasti pernah mendengar pernyataan bahwa keselamatan itu masing-masing. Keselamatan itu bersifat pribadi karena Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Tetapi ketika di buku Ibrani, Paulus di Ibrani 2 ayat 11 mengatakan bahwa Yesus tidak malu menyebut mereka saudara, ada konsep yang baru, bahwa keselamatan itu juga kolektif, alias sebagai jemaat, sebagai keluarga, sebagai saudara. Jadi kita pada pelajaran kali ini akan melihat bagaimana Rasul Paulus di pasal 13 dari kitab Ibrani mendorong kita untuk ramah, untuk mengunjungi, menyemangati orang yang perlu kekuatan, untuk menghormati pernikahan, menghindari ketamakan, dan juga mengingat, mendoakan, menaati para pemimpin-pemimpin jemaat kita. Menarik sekali, kita akan langsung ke hari Minggu dengan topik memelihara umat Tuhan. Nah, Pendeta Edwin Berhitu, denominasi kita dan juga gereja Kristen secara general ya, dikenal sebagai orang-orang yang ramah. Dan itu ternyata sudah dimulai dari dulu di gereja mula-mula. Apa sih keramahan yang bisa kita lihat dari mungkin buku Kisah Para Rasul, dari kitab Ibrani dan lain-lain yang mau diingatkan kepada kita ya, ayo jadi orang yang seperti ini gitu. Silakan Pendeta. Iya, terima kasih Ibu Ivy ya. Kalau kita memang melihat flashback jauh ya dari bagaimana jemaat mula-mula bertumbuh memang sangat dahsyat ya. Dan tentunya ini yang sangat tergeser bahkan tergerus dengan zaman sehingga nubuatan Yesus kasih itu semakin dingin katanya ya. Dan memang dulu itu mereka saling bagi makanan itu dahsyat ya menurut saya ya. Ada makanan bagi dulu kami waktu di Jawa itu waktu tinggal di Jawa Tengah ya. Itu antar tetangga saya masak nih Mbak Ivy ya. Lalu saya bagi makanan tuh. Kita bukan satu denominasi gitu ya. Lalu Bu, Pak, Mas saya masakin ini dan itu saling membagi. Saya membayangkan kira-kira begitulah pada zaman jemaat mula-mula betapa mereka saling memberikan motivasi, dorongan ya. Bukan hanya itu. Mereka tuh senang kumpul ya. Nah ini kalau ada pepatah Jawa, saya orang Jawa nih banyak hal yang Jawa yang saya ceritakan. Jadi kalau pepatah Jawa itu orang mangan sementing ngumpul katanya ya. Senang berkumpul. Kenapa berkumpul? Saling menguatkan di sana. Bahkan di sana mereka ada yang saling yang lebih dia punya lebih hartanya lebih banyak, dia jual itu hartanya, lalu dia tolong teman-teman persaudaraan dalam satu komunitas itu untuk tertolong ya, kalau dia susah dia tolong. Ini dahsyat. Nah kalau sekarang kan mungkin dengan tergerusnya zaman, kasih juga tergerus, ini kita nggak bisa lagi lihat ya. Nah pelajaran kita lah hari ini kita bahas seperti itu Mbak Ivy, kira-kira begitu. Iya, kita diingatkan lagi ya, jangan lupa identitas kita yang dulu. Terima kasih Pendeta Edwin Berhitu sudah membuka kita di bagian situ. Saya juga pernah berdiskusi dengan orang lain mengatakan bahwa cara hidup jemaat mula-mula itu sebenarnya seperti sosialis ya, kalau di zaman sekarang. Tapi kesan sosialis di zaman sekarang itu negatif karena nanti ujung-ujungnya ke komunis gitu ya. Tapi gimana pendapat para pemirsa sekalian? Apakah sosialis itu bagus juga atau seperti bagaimana? Boleh diramaikan di kolom komen ya. Nah tadi Pendeta Edwin sudah mengatakan kalau kita banyak berkat, sepertinya gampang untuk berbagi Pendeta ya. Tapi di bagian kedua dari hari Minggu ini mengatakan kita juga harus mau menjadi mitra atau rekan bagi mereka yang menderita. Jadi sama-sama menderita. Nah Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke situ. Apa maksudnya ketika Paulus mengatakan yang menderita ikut menderita juga. Dan kira-kira apa tips ataupun step-step yang diberikan Paulus ketika kita mau berempati, bersimpati dengan mereka yang dianiaya. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Minggu menggambarkan pribadi atau pribadi yang mau menderita, dia gemakan Musa. Dia katakan lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Mungkin ini yang menginspirasi Rasul Paulus sehingga dia menulis itu. Kenapa? Kita masih ingat dia tinggalkan istana megah, masuk padang gurun. Kemudian demi bangsa Israel dia mau rela
tidak sampai ke Kanaan. Dan Rasul Paulus mengungkapkan ini sebagai ekspresi dalam tulisannya agar sesama umat Tuhan. Konteks pasal 13 buku Ibrani berjudul Nasihat dan Doa Selamat yang dikompilasi oleh penulis, peliharalah kasih persaudaraan. Artinya apa? Ketika kita mau menderita, ketika kita mau menunjukkan simpati kita, bahkan bersama-sama dengan saudara kita, maka itu merupakan salah satu metode Yesus yang dia ajarkan, yang membuat kita dapat memenangkan jiwa. Bahkan paling tidak kita akan apa? Kita akan boleh bergaul dengan orang-orang bahkan yang dengan tidak seiman. Itu sebabnya di bagian akhir dikatakan Paulus menangkap cita-cita kasih persaudaraan. Dia mengingatkan para pembaca bahwa mereka juga dalam tubuh, dan sebagai sama dalam tubuh, ketika satu bagian tubuh sakit, maka kita pun apa? Merasakannya. Ketika satu tubuh sedang, kita juga apa? Merasakannya. Artinya apa? Saya pernah katakan dulu ya, saya senang kalimat apa? Slogan Trimas Ketir, one for all for one. Artinya apa yang sudah rasakan, saya rasakan juga. Mari kita rasakan bersama-sama. Dan final destination atau akhir dari tujuan nanti di mana? Ketika kita semua akan terangkat ke surga bertemu dengan Yesus Kristus. Terima kasih Ivy, itu dari saya. Amin. Iya. Dan kita diingatkan juga dengan the golden rule ya, ada perintah emas di Matius 7 ayat 12, lakukanlah apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, kepada orang lain juga. Jadi itu yang menjadi dasarnya. Dan menarik di sini dikatakan bahwa pemahaman ini harusnya datang sebelum kita memberi dukungan materi dan juga dukungan emosional. Alias, jangan cuma gampang kasih duitnya aja gitu ya, tapi kita harus mulai dari step yang awal, yaitu memiliki rasa simpati, empati, bermitra kepada mereka dulu sebelum kita membantu secara materi dan juga emosional. Terima kasih, pelajaran hari Minggu sudah kita lewati dengan sangat menarik dan juga banyak ingatan yang harus kita ingat mengenai jemaat mula-mula. Di hari Senin kita lanjut kepada ketamakan dan amoralitas seksual. Wah, ini dua isu yang masih relevan juga saat ini dan susah dikontrolnya, begitu ya Pendeta Edwin Berhitu. Kita akan mulai dari yang bagian pertama, mengenai amoralitas seksual dalam pernikahan dan juga di luar pernikahan. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Ini kan masalah yang private ya, masalah di kamar tidur kalau orang mengatakan seperti itu. Tapi ternyata ada hubungannya dengan kasih persaudaraan jemaat. Nah, ini bagaimana koneksinya Pendeta? Kenapa sesuatu isu yang private itu membentuk gitu ya, men-shape, membangun jemaat punya hubungan? Silakan Pendeta. Iya. Terima kasih. Jadi memang kalau pelajaran ini kan sedang menekankan gini, kasih persaudaraan kan dibangun dengan tiga hal ya, dia contohkan oleh Paulus, itu suka terima tumpangan ya, lalu apalagi kasih ada compassion ya, ada compassion, suka menolong orang, bahkan kita juga boleh melihat orang yang teraniaya dalam penjara. Nah bayangkan sekarang kembali tadi, pada saat amoral ini ternyata ada dalam hubungan suami istri. Otomatis suami istri ini tidak punya koneksi lagi gitu. Nah bayangkan bagaimana kalau seks ini ya, amoral lah ya, seksualitas dan sebagainya, mengganggu hubungan suami istri, akhirnya mereka nggak harmonis. Bagaimana mereka akan memberikan compassion sama orang lain? Bagaimana mereka mau tunjukkan simpati? Mau kasih tumpangan? Istrinya mungkin lagi mukanya nggak pas karena mungkin dia sakit hati ya, lalu mungkin nggak suka cita untuk menjadi penerima tamu, nggak senang orang datang karena dia sendiri lagi nggak senang hatinya dengan suaminya ya, apalagi mau nolong orang, dia rasa dirinya tertolong, sehingga ini sangat mengganggu. Dan ini juga yang Paulus ingin bicarakan bahwa sampai sekarang ini pun tindakan amoral masih banyak dan mengganggu kasih persaudaraan di dalam satu komunitas. Jadi penting banget nih kalau suami istri harus rukun, hormati ya, hindari hal-hal yang memang Tuhan larang lah ya, Tuhan larang. Pelajaran kita katakan hormati ranjang katanya ya. Ini penting, tadi Mbak Ivy bilang kita kan bicara kamar tidur. Artinya pada saat hubungan suami istri itu harmonis, itu akan terpantul kepada harmonisnya rumah tangga atau keluarga. Kalau keluarga itu harmonis,
itu akan terpantul kepada gereja, jemaat, atau komunitas. Jadi itu hubungannya. Ya, artinya kalau yang di sini di pusatnya ini terganggu, Mbak, maka ini akan apa ya, ada efek domino tuh. Betul. Anak-anak juga akhirnya nggak harmonis kan, lihat papa mama kok begitu, ada apa nih gitu, ya kan? Akhirnya keluarga juga nggak harmonis, sampai di komunitas yang besar juga akan terganggu, sehingga kasih persaudaraan pun akan dingin. Nah, gitu Mbak kira-kira. Sangat jelas ya. Jadi benar prinsip bahwa rumah tangga adalah fondasi masyarakat, gitu ya. Kalau ada amoralitas di dalam masyarakat, itu banyak studi-studi, banyak penelitian yang mengatakan masalahnya itu dari rumah gitu ya, akhirnya merembet kepada suami istrinya atau anak-anaknya dan lain-lain. Terima kasih pendeta, itu isu yang pertama, amoralitas seksual. Isu yang kedua adalah ketamakan. Nah ini sama juga saya lihat prinsipnya, ini kan duit-duit gua gitu ya, istilahnya zaman sekarang ya, kenapa duit saya bisa berfaktor mempengaruhi kasih persaudaraan gitu ya. Pendeta Soni Situmorang boleh tolong bantu kita ke sana. Baik, kenapa cinta akan uang atau uang bisa menjadi faktor yang menyebabkan apa? Keretakan di antara saudara. Saya senang kalimat terus Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat, dalam tulisannya di 1 Timotius 6 ayat 10 yang mengatakan apa? Cinta akan uang adalah apa? Akar dari segala kejahatan. Nah, dan terus terang di dunia ini paling sedikit ada 3 hal yang dikejar. Yang pertama apa? Harta, tahta, dan wanita. Dan Rasul Paulus secara jelas menyinggung ini pelajaran hari apa? Hari Senin. Nah, apa yang terjadi? Rasul Paulus menekankan ini untuk memperingatkan umat-umat Tuhan untuk tidak membiarkan mereka lebih memprioritaskan uang daripada dirinya. Saudara bisa lihat, para pemirsa, di paragraf keempat, bagian B dikatakan, lebih jauh lagi orang Kristen harus percaya dan menerima dari Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka. Artinya apa? Uang penting, harta penting, tapi Tuhan mau menekankan uang bukanlah prioritas utama, uanglah bukanlah segalanya. Itu sebabnya orang percaya diundang untuk menanggapi janji tersebut. Kenapa demikian Ivy dan juga Pastor Edwin? Karena begini, orang berpikir tanpa uang kita akan bisa hidup, benar. Tapi konsep Rasul Paulus bahkan Tuhan di sini, ketika engkau memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, maka Tuhan akan memberikan berkat kepadamu, bahkan memberikan akal budi untuk kita bisa hidup. Tentunya apa? Dengan karunia yang kita lakukan. Dan yang kedua dikatakan, cukuplah, puaslah dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Jangan terlalu greedy atau terlalu tamak, terlalu konsep kita manut atau how to earn a lot of money while I'm alive begitu. Wow, itu jangan begitu. Artinya fokus, prioritaskan Tuhan. Itu mungkin Ivy, mungkin bisa ditambahkan yang lain. Terima kasih. Amin. Jadi konsepnya adalah prinsip ekonomis Tuhan. Yang pertama bergantung padanya, gitu ya, bukan pada diri sendiri. Dan yang kedua, makin dibagi, makin bertambah. Itu prinsip ekonomis Tuhan. Jadi semoga kita akan coba. Melalui pelajaran hari Senin ini, kita sebenarnya sudah menjawab pertanyaan pertama di hari Jumat. Jadi nanti para pemirsa bisa lihat kembali dan juga diskusikan di diskusi UKSS masing-masing apa cara-cara praktisnya. Karena kita ditantang untuk menjadi praktikal ya. Boleh juga di-share di kolom komen untuk memeriahkan diskusi juga. Kita langsung ke hari Selasa dengan topik ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Nah ini pas nih, ada Bapak Pendeta sekalian yang sudah pernah paling tidak menjadi pemimpin di jemaat-jemaat seperti itu ya. Di bagian pertama kita akan melihat bagaimana seharusnya jemaat berhubungan dengan para pemimpinnya. Nanti di bagian kedua kebalikannya, bagaimana para pemimpin harus berhubungan dengan jemaatnya. Kita akan ke bagian yang pertama dulu ya. Kenapa pemimpin itu dianjurkan untuk diingat? Apa maksud Paulus ketika beliau mengatakan ingatlah para pemimpinmu? Apakah sebagai pendeta pernah merasa saya dilupakan kadang-kadang gitu ya? Apakah realitanya seperti itu? Silakan Pendeta Edwin. Ya, ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena memang Israel itu punya satu tradisi ya, Mbak Ivy ya, punya tradisi yang memang itu diajarkan berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Yaitu ingat sejarah, gitu. Ingat pemimpinmu. Karena pada zaman itu para pemimpin itulah yang
sangat berdedikasi, sangat punya peran penting untuk membangun nilai rohani kepada para masyarakat waktu itu, ya, mengajarkan membaca Alkitab. Jadi kalau dulu tuh ada kitab Taurat itu dibacakan, dan itu pemimpin yang membacakan. Bagaimana mengingatkan, jangan buat dosa. Ini kan ada hubungan dengan pelajari sebelumnya. Jangan buat dosa, ayo bertobat dan sebagainya. Nah, karena kalau hal-hal ini itu dilakukan, maka kasih persaudaraan akan terbina dengan baik. Sehingga memang pelajari mengatakan, ingat pemimpin. Bukan berarti ingat karena pemimpin sini lupakan. Mungkin tanda kutip ada juga, tapi saya pikir tidak begitu. Nah, Paulus ingin mengatakan bahwa yang difokuskan, ingat pemimpin, ada Yesus yang jadi teladan, itu pernah jadi pemimpin kita loh, gitu. Ingat bagaimana Yesus itu memberikan pengorbanan, ingat bagaimana Yesus itu menolong, menyelamatkan, gitu ya. Sehingga penting ada hubungan timbal balik antara anggota dengan pemimpin, atau orang yang dipimpin dengan para pemimpin, ya. Kalau hubungannya juga harmonis, maka kasih persaudaraan juga terbina. Nah, itulah sebabnya para pemimpin itu adalah mewakili para gembala agung kita, yaitu Yesus. Jadi tujuannya adalah, kenapa disuruh mengingat? Bukan karena ada masalah nggak pernah diingat, tapi konteks pelajaran kita adalah bagaimana para pemimpin itu punya peran penting untuk mengingatkan nilai-nilai rohani yang perlu kita kerjakan. Nah, kira-kira begitu, Mbak Evi. Iya, saya setuju juga. Jadi penekanannya adalah kepada ingat misi ataupun usaha yang sudah dikerjakan ya pendeta. Supaya kita jangan, kan sekarang ada pendapat bahwa ya pendeta aja lah yang kerja gitu ya, kami nanti yang dukung dari belakang seperti itu. Tapi tidak demikian, dan itulah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus. Karena kalau sudah klop di misi, pasti akan ingat secara pribadi ya pendeta ya. Betul. Tidak usah dipaksa lagi seperti itu. Itu korelasi, itu memang ada hubungan, nggak bisa dipisahkan itu. Betul, amin. Nah, itu bagian dari jemaat kepada pemimpin. Sekarang pemimpinnya kepada jemaat. Apa prinsip-prinsip yang mau diingatkan oleh Paulus di sini? Pendeta Sony Situmorang, silakan. Baik, terima kasih. Bicara pemimpin, maka paling tidak tadi Pastor Edi sudah terangkan, ada dua pemimpin dalam konteks kehidupan sekarang ini. Yaitu pemimpin rohani, yang mengarah kepada gembala atau penasihat rohani, dan juga pemimpin duniawi. Walaupun pemimpin duniawi, Tuhan sendiri katakan apa? Mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Namun ketika kita merujuk kepada pelajaran sekolah sahabat, maka di paragraf kedua paragraf ketiga dikatakan sangat jelas. Panggilan untuk mengingat para pemimpin dalam Ibrani 3:7 dinyatakan kembali dengan istilah yang lebih kuat di bagian akhir. Artinya apa? Orang-orang percaya dinasihat untuk menaati para pemimpin karena mereka menjaga jiwa mereka. Para pemimpin dijelaskan di sini sebagai gembala yang bertanggung jawab terhadap kerohaniannya. Tapi nanti kalau saudara baca, para pemirsa ini akan mengarah kepada siapa? Akan mengarah kepada gembala agung Yesus Kristus. Nah, tadi Ivy mengatakan bagaimana dari jemaat atau dari bawah kepada pemimpin. Nah, kita harus mengingat bahwa gembala agung kita adalah siapa? Yesus Kristus. Artinya apa? He is the one. He is the only one. Kita harus menghormati dia. Bahkan dalam pelajaran yang lalu, kata hormat pemimpin, hormat kepada Allah digunakan dengan terminologi yang lain-lain. Itu apa? Takut, ya kan? Takut. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, sebagai umat-umat Tuhan, ingat, sebagai umat-umat Tuhan, bahwa pemimpin agung tidak pernah berubah. Dia sama besok, kemarin, sampai hari ini. Dan apa yang akan saya lakukan buat pemimpin rohani kita pada saat ini? Menghormati, artinya apa? Kita harus mengingat mereka dan menerapkan atau mengimplementasikan ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Mantap sekali. Jadi kalau boleh saya rangkumkan, ada sekitar 4 poin di sini ya bagi para pemimpin. Ini bukan hanya kepada pendeta ya, tapi pemimpin UKSS juga pemimpin di jemaat. Yang pertama adalah konsisten, karena Yesus sama dari yang dulu, sekarang, dan juga yang kedepannya. Yang kedua, prioritaskan jiwa-jiwa. Yang ketiga adalah menomorsatukan Yesus sebagai gembala yang agung, jadi jangan dianya nomor 1 ya karena pemimpin. Dan juga yang keempat, melayani jemaat dengan sukacita. Semoga itu menjadi dorongan kita
pada hari ini. Sebelum pindah ke hari Rabu, saya mau tanya pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Ini menarik. Dari pengalaman Bapak Pendeta sekalian yang sudah melayani banyak jemaat, ada tidak indikator yang mengartikan bahwa, kasih persaudaraan di jemaat ini kuat? Nah, menurut pengalaman Bapak Pendeta, boleh share satu indikator kalau misalnya jemaat itu tali persaudaraannya kuat, apa yang terlihat? Silakan Pendeta Edwin. Ya, biasanya indikatornya saat ada kerjasama yang baik ya. Lalu mereka rukun, tidak berkelahi ya, artinya ya saling mengasihi lah. Itu indikator bahwa tali persaudaraan rukun. Nah, memang tadi seperti saya bicarakan, kalau di awal itu, di basically-nya di keluarga itu bagus ya, hubungan kita dengan Tuhan, itu akan terpantul ke gereja. Nah, saat itu terjadi, maka gereja akan terbangunkan dengan mereka akan berlomba saling melayani. Mungkin enggak lagi disuruh sama pendetanya, ayo enggak gitu ya. Itu pengalaman saya rasakan. Saat mereka hidupnya rohaninya bagus di rumah, terpantul ke gereja, maka tali persaudaraan akan baik. Amin. Semoga jemaat yang menonton bisa merenung ya. Semoga itu ada di jemaat kita masing-masing. Dari Pendeta Sony, apa salah satu indikatornya yang Pendeta lihat juga? Salah satu indikator kasih persaudaraan sangat menonjol di jemaat adalah ketika jemaat tersebut aktif untuk menginjil dan melayani Tuhan. Itu kenapa? Karena terus terang ketika mereka aktif melayani Tuhan, menginjil, maka tidak akan ada pertentangan. Kenapa? Mereka sibuk untuk melayani Tuhan. Ketika mereka sibuk melayani Tuhan, maka itu buktinya bahwa mereka memiliki kasih persaudaraan di mana? Di jemaat. Sehingga mereka yang bertindak sebagai bagian tubuh Allah, ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada semua. Mereka terintegrasi. Terintegrasi satu sama lain dan bekerja. Jadi dari saya, indikatornya ketika jemaat tersebut aktif menginjil dan melayani Tuhan. Terima kasih. Iya, jadi sibukkan diri bekerja, jadi nggak ada waktu mau berantem gitu ya. Saya kurang lebih. Oke, kita ke hari Rabu, ini menarik juga. Kadang yang bisa menceraikan suatu hubungan baik itu juga ada faktor eksternalnya gitu ya, nggak cuma dari internal. Ada banyak ajaran yang bisa membingungkan dan akhirnya memecahkan jemaat tersebut. Pendeta Edwin boleh memperkenalkan kita dengan konsep itu dan kenapa Rasul Paulus secara khusus mau menekankan mengenai ajaran palsu dan makanan gitu ya, dari antara ajaran-ajaran yang lain. Silakan. Ya, ini memang hal-hal kadang-kadang sepele ya, di dalam gereja, dalam satu komunitas, hal-hal yang nggak prinsipal ya. Dan kembali kepada konteks kita bahwa tema yang kita bahas, tali persaudaraan, ternyata tidak mudah ya untuk membangun tali persaudaraan yang rukun, yang erat, kasih itu semakin berkembang itu nggak mudah. Tantangannya banyak. Tapi tantangan di awal ada dari rumah tangga itu sendiri nggak pas, lalu dari akhirnya ketamakan pun karena cinta uang jadi kita nggak peduli lagi ya, kita nggak care satu dengan yang lain. Nah, yang berikutnya adalah tantangan bagaimana kita juga nggak klop dengan pemimpin karena ada satu hal yang tidak bisa disamakan itu karena kita nggak menghormati pemimpin misalkan ya, ini contoh saja. Maka hal yang berikutnya adalah Paulus mengkritisi bahwa ada loh hal-hal kecil sebenarnya yang membuat kasih persaudaraan itu runtuh ya, hilang. Karena apa? Karena ada orang yang membawa doktrin-doktrin tertentu yang aneh ke dalam gereja. Ya, dibahas tentang makanan ya, memang kita selamatkan bukan karena makanan. Makanan bagian dari keselamatan yang Allah sudah berikan. Karena apa? Keselamatan adalah kasih karunia. Jadi bukan karena makanannya kita selamat. Kan memang kita kenal bahwa keselamatan itu dua ya, secara gloria dan secara keselamatan yang sudah kita terima ya. Artinya sekarang kita selamat. Karena apa? Yesus mati, tapi kita belum selamat sesungguhnya di gloria nanti. Kenapa? Saat Yesus datang. Nah, itu yang kita akan pertahankan, bagaimana memupuk kasih meneladani Yesus. Nah, hal-hal yang kecil-kecil ini seringkali mengganggu nilai-nilai kebenaran dalam komunitas ya, sehingga kasih persaudaraan ini hilang. Jadi saran saya memang ya, hal-hal yang tidak membangun iman, tidak membayangkan surga kalau bisa dihilangkan. Digantikan dengan hal-hal
membicarakan dalam diskusi-diskusi dalam komunitas kecil kita, hal-hal yang membayangkan kita masuk surga. Mungkin itu akan memupuk dan mempertebal ya kasih kita akan satu dengan yang lain. Kira-kira begitu, Mbak Ivi. Jadi kebenaran itu harus dibarengi dengan kasih gitu ya. Jangan kita sodorkan yang benar saja, tapi galak gitu ngajarinnya Pastor ya. Karena nggak diterima sama orang. Oke, saya ke Pastor Sony Situmorang. Ini relevan sekali bagi umat Tuhan yang sangat menjaga makanan haram dan halal. Yaitu kita ya pendeta ya. Bagaimana ini menjadi pelajaran penting bagi umat yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Dan bagaimana kalau di Ibrani 2 ayat 1 mengatakan harusnya mengenai ajaran-ajaran ini orang makin diperkuat. Tapi ketika kita menyodorkan kebenaran ini kepada orang lain malah jadi makin jauh gitu ya. Jadi apa pesan pentingnya dari pelajaran hari Rabu ini? Inilah salah satu jargon yang digunakan oleh saya, saudara-saudara kita dari denominasi lain, yang mengatakan kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, bukan karena makanan atau sejenisnya. Nah, kita patut cermati kenapa sampai Rasul Paulus menulis surat ini, dan mari coba bagi saudara pemirsa yang punya Alkitab di rumah, coba baca ayat yang ke-10 dari Ibrani pasal 13. Setelah ayat 9 dikatakan, janganlah kamu, disesatkan yang bahwa kamu diperkuat dengan kasih karunia, maka ayat 10 ini fokusnya. Jadi makanan bagaimana maksudnya? Artinya kita mempunyai satu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya. Ingat, jemaat di Italia atau orang-orang Ibrani ketika mereka ada di luar, maka mereka punya anggota jemaat adalah heterogen. Ada juga di antara mereka yang baru, sehingga Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan karena makanan mereka jadi diasingkan. Kenapa? Rasul Paulus jelas katakan ayat 9, jangan kamu disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran asing. Ingat, tradisi yang menonjol di sini, tradisi Yahudi yang mau ditonjolkan, mau diadopsi untuk masuk ke jemaat setempat. Lalu apa kiat? Apa yang kita lakukan? Terus terang, ketika bicara mengenai makanan, maka itu sangat erat hubungannya dengan apa? Penurutan akan Tuhan. Benar, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Namun kasih karunia itu kita terima kalau apa? Yohanes 14 ayat 15, kalau kita mengasihi siapa? Tuhan kita. Dengan mengasihi Tuhan kita, maka secara otomatis kita akan menuruti segala perintahnya, termasuk apa? Makanan ini. Contoh Ivy atau Pastor Edwin. Ketika Pastor Edwin mengasihi istri, oke? Tanpa disuruh pun ketika istri sedang sakit atau kurang enak badan, yang seharusnya istri masak di rumah, istri cuci piring, istri nyapu rumah, siapa yang melakukannya? Pastor Edwin. Nanti mungkin Ivy akan rasakan ketika sudah menikah nanti. Intinya apa? Intinya kasih itu akan diekspresikan secara otomatis ketika the true love, ya. Saya gunakan kata the true love, bukan the real love, the true love atau kasih agape dalam konteks ini benar-benar ada dalam hati kita. Sehingga Paulus kata jangan mau disatukan oleh makanan, karena itu bagian dari tradisi. Tapi kita fokus kepada Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kalau you makan ini kau tidak selamat. Oh bukan. Tapi kita selamat oleh karena kasih karunia. Dan kasih karunia kita akan terima ketika kita secara total menuruti perintahnya dan mengasihi dia dengan mengimplementasikan keteladan dan tabiatnya. Terima kasih, Evi. Amin. Terima kasih pendeta sudah menekankan bahwa inilah yang Rasul Paulus maksudkan kasih persaudaraan itu bukan hanya di dalam gereja gitu ya, tapi orang di luar gereja pun termasuk dari konteks yang Rasul Paulus sampaikan di Ibrani 13. Oleh karena itu pas di hari Kamis kita ditantang untuk keluar kemah karena Yesus ada di luar kemah gitu. Yesus tidak hanya ada di dalam Ka'bah suci saja. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, ada apa di luar kemah, Pendeta Edwin Werhitu? Kenapa Paulus mau memfokuskan mata kita, jangan cuma jago kandang gitu ya, jangan cuma jago program di gereja, aktif di gereja, tapi ayo keluar, apa yang ada di luar? Ya ini ada hubungannya dengan apa yang Pastor Sony tadi katakan. Pada waktu ini indikator tadi ya, saat kita kasih persaudaraan bagus, maka ada satu indikasi yang sangat terlihat adalah kita mau keluar.
keluar ada dua hal, keluar untuk membuang hal-hal yang buruk lalu menggantikan hal yang baik. Paulus juga bilang begitu dalam pelajaran kita. Buang itu amoral, buang itu ketamakan, buang itu hal-hal yang sombong, angkuh, lalu memecah belah. Itu jauh-jauh di perkemahan. Dan itu memang hal-hal yang sering dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu. Ada hal yang najis, yang borok, kusta, itu buang jauh-jauh. Artinya apa? Jangan ada lagi hal-hal itu dalam komunitas kasih persaudaraan. Nah, kalau ini dibuang jauh-jauh, maka kasih persaudaraan akan bagus. Lalu indikasi berikutnya, saat ini terbuang, maka I will go tadi. Kita akan boleh menceritakan siapa Yesus yang mengajarkan kita untuk melakukan hal ini. Karena bagaimanapun kita sebenarnya sedang meneladani bagaimana cara Yesus mengasihi orang-orang pada waktu itu, memberikan simpati, empati, ya, compassion-nya begitu nyata apa yang Yesus kerjakan, dan itu yang Paulus ingin kita juga kerjakan. Bukan hal-hal tadi perdebatan doktrinal, hal-hal yang sepele gitu ya, nggak membangun gitu, Evi. Betul sekali. Jadi pemirsa sekalian, kalau perhatikan setiap pelajaran di setiap hari ataupun tema besar dari Sekolah Sabat itu ujung-ujungnya pasti I will go gitu ya pendeta ya. Jadi jangan bosan-bosan dan jangan lupa untuk mengerucutkan pelajaran kepada aplikasi gitu ya. Jangan cuma bahas prinsip-prinsipnya aja, tapi apa nih di setiap UKSS, apa yang jemaat saya mau lakukan setelah belajar ini. Semoga itu yang akan menjadi pelengkap keimanan kita, karena sudah dipraktekkan seperti itu. Ya, nah, mungkin masalahnya di hari Kamis, kenapa umat Tuhan sungkan pergi keluar? Yang pertama tadi karena banyak kenajisan. Bukan berarti di jemaat kita tidak ada yang najis ya, tapi ini konteks Ka'bah dan di luar Ka'bah yang mau Rasul Paulus sampaikan. Lalu ada juga kebobrokan dan lain-lain, tapi satu hal lagi, nggak nyaman pendeta kalau mau keluar gitu ya, karena di pelajaran ini dikatakan kita harus rela menderita, harus rela malu, harus rela menanggung cela. Siapa yang nggak pernah dicela gitu ya, sebagai orang Kristen pasti ada komen-komen orang, kok gitu sih hidupnya gitu ya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, nggak nyaman pendeta saya keluar. Tapi apa yang mau diajarkan melalui pengalaman ini mengenai disiplin dan juga pengalaman Yesus? Silakan pendeta. Iya, Yesus sendiri mendobrak hal-hal itu ya. Yesus gak malu tuh sebagai raja segala raja. Dia turun ya ke dunia, dia keluar tuh dari surga ya. Keluar, dia melakukan hal-hal yang orang dunia lakukan, dan memang itu tadi. Selain tadi kita sudah membuang hal-hal yang buruk dari kita, kita pun jangan pernah malu untuk keluar membagikan ya. Di sisi lain Yesus bilang kan kita adalah garam, bukan untuk jadi garam loh. Ya, ini perlu juga penekanan bahwa tadi Mbak Evi bilang bahwa ujung-ujungnya memang sebenarnya kita I will go. Dan Yesus katakan gini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bukan kesimpulan gini kalau khotbah. Oke, kita harus menjadi garam atau harus diterang. Saya pikir itu keliru. Karena apa? Natur kita, alamian diri kita adalah sudah jadi garam, sudah jadi terang. Apa masalahnya? Garam itu enggak asin. Apa masalahnya? Terang itu enggak nyala, kan begitu. Dan ini yang Yesus katakan, jangan malu. Bahkan nanti di lain hari Yesus katakan apa? Jangan malu mengaku aku, katanya ya. Mengaku Allah depan umum. Kalau kamu malu, aku juga malu ngakui kamu. Nah, ini yang harus kita kerjakan, Mbak Yufi. Betul sekali. Jadi supaya salah satu hal supaya kita nggak malu dan dicela, berarti kita harus melihat kepada diri kita sendiri ya pendeta, apa yang harus kita perbaiki. Makanya nggak heran alur dari pelajaran Sekolah Sabat kita minggu ini kan memang dari rumah gitu ya. Memang dari hal yang patut kita perbaiki supaya waktu kita keluar bukan bikin malu gitu ya, malah jadi terang, jadi garam seperti yang pendeta katakan. Oke, baik, kita sudah masuk ke satu pertanyaan terakhir mungkin pendeta di hari Jumat nomor 3 ya. Katanya kasih persaudaraan itu ada yang sejati tapi ada yang palsu juga. Mungkin ini bisa menjadi kesimpulan untuk diskusi kita hari ini, closing statement ya. Jadi kasih persaudaraan sejati yang Rasul Paulus tekankan dan Yesus harapkan itu seperti apa pendeta? Sebagai closing statement pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ini adalah ketika kasih persaudaraan kita terapkan dalam jemaat,
maka itu merupakan suatu keinginan. Bahkan saya bisa katakan, itu merupakan suasana atau atmosfer surga yang bisa kita rasakan dalam sebuah jemaat tersebut. Melalui mencintai para pemimpin, mengasihi para gembala, ketua jemaat, diakon, pemimpin sekolah sahabat, dan semua jemaat yang ada. Kenapa? Karena itulah fokus Rasul Paulus. Dengan demikian, maka kasih persaudaraan akan boleh diterapkan di jemaat. Dan ingat, satu indikator jemaat itu bertumbuh, jemaat itu memiliki kasih ketika mereka sibuk menginjil, sibuk melayani Tuhan, dan tidak berdebat satu sama lain. Saudara-saudaraku para pemirsa, terima kasih atas pelajaran yang indah yang boleh kita dapat pada saat ini. Saya kembalikan kembali kepada Ivy. Silakan Ivy. Iya, oke. Jadi saya ingin membacakan satu kutipan ya dari sebuah buku yang judulnya Membina Keluarga Bahagia di halaman 168 alinea yang kelima. Ini keren banget ya, menurut saya keren banget. Dia bilang begini, makin dekat kita datang kepada Kristus, makin dekatlah kita satu dengan yang lain. Dan makin dekat kita dengan Kristus dan orang lain, maka makin Allah dipermuliakan saat kita bersatu dalam tindakan-tindakan yang rukun. Wow, keren sekali. Artinya apa? Saat kita memiliki hubungan yang betul dengan Tuhan Yesus, makin dekat kita dengan Tuhan Yesus, itu adalah menjadi tolok ukur kita dekat dengan orang lain. Ya, tadi kan pertanyaan Mbak Evi, bagaimana indikator personal sejati saat kita betul-betul memiliki kasih agape tadi, artinya ya tanpa pamrih, roh pengorbanan tinggi, lalu melayani pun luar biasa, lalu tidak sombong, nggak angkuh dengan pencapaian, sehingga gereja yang terbangunkan bukan diri kita yang dipuja dan dipuji. Oh kita senang, oh si anu gara-gara si Ivy nih, gara-gara si Ivy, nggak begitu. Itu saya pikir kasih yang sejati ya. Yaitu siapa? Yesus. Sesungguhnya Yesus nggak cari panggung, Yesus nggak cari pujian. Kira-kira begitu Mbak Ivy. Amin. Terima kasih pendeta untuk kesimpulan dan juga dorongan di satu minggu dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saya mau mengakhiri dengan membawa kutipan di pelajaran hari Jumat ya. Jadi kita diajak bahwa kita harus sadar bahwa kasih persaudaraan sedang pudar di dalam jemaat. Jadi jangan kita pungkiri, awalnya kita harus akui itu dulu ya, bahwa banyak kekurangan dari jemaat kita yang bisa kita tingkatkan. Lalu di paragraf kedua dikatakan, tetapi berangsur-angsur suatu perubahan datang. Jadi it takes time. Ada perlu waktu, perlu usaha, perlu pengorbanan untuk membuat. Akhirnya adalah di paragraf yang pertama. Sesudah kecurahan Roh Kudus, bergembira karena manisnya perhubungan dengan orang-orang suci. Mungkin satu indikator jemaat yang penuh kasih persaudaraan adalah jemaat yang gembira gitu ya. Ketika kita berkunjung ke jemaatnya, pada senyum-senyum, ngobrol pakai ketawa-ketawa gitu ya, nggak ada yang berantem seperti yang pendeta katakan tadi. Baiklah, para pemirsa sekalian, kita akan mengakhiri episode kali ini. Sebelum kita berpisah, saya mengundang pendeta sekali lagi, pendeta ya, boleh doa tutup. Kita doakan para pemirsa sekalian supaya bukan cuma I will go, tapi menjadi umat Tuhan yang penuh kasih dan juga bergembira. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami diberkati Tuhan, diberikan hikmat untuk boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan kami kerjakan. Teladan Yesus melalui kasih agape. Kiranya boleh menjadi bagian kami sekalian, baik hamba-Mu, Ivy, dan juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya teladan Yesus menjadi bagian kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih mengasihi satu dengan yang lain, pribadi yang boleh saling mengampuni, pribadi yang boleh dipakai Tuhan semakin baik, dan kami boleh dipakai menjadi terang, jadi garam. Kami boleh membawa rasa nyaman bagi masyarakat komunitas di sekitar kami. Dan biarlah rasa gembira itulah yang akan menjadi ciri dari umat Tuhan, dari hamba-Mu, dari kita sekali. Agar kiranya
Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam segala tindak tanduk kita. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau pun menjadi inspirasi kami untuk kami bekerja sepanjang hari ini, bekerja sepanjang hidup kami, melayani sesama, terlebih melayani Engkau. Terima kasih Allah memberkati kami sekalian, memberkati para pemirsa dimanapun berada, di dalam pekerjaan, kuliah, belajar apapun, Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik para pemirsa sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita di episode terakhir dari kuartal pertama tahun 2022. Kita akan bertemu lagi di episode mendatang dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimasukkan di kolom komen. Kami juga ingin menanyakan bagaimana pengalaman rohani dan juga mengikuti pelajaran ini selama 1 kuartal. Boleh dimasukkan di kolom komen di bawah video ini. Dan terakhir saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Edwin Berhitu. Tapi kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.